Saya nggak mau pulang kalau saya gagal. Saya sudah membayangkan kalau saya gagal kemana saya. Benar cita-cita Bapak tuh kalau boleh kita tahu apa nih sebenarnya? Saya langsung penugasan ke Timur Tengah. Karena kalau kita mengambil keputusan pada satu emosi, keputusannya biasanya tidak tepat. Hora, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara Marnonang. Yes, Marnonang itu dalam bahasa Indonesianya ngobrol-ngobrol ya. Dan di episode kedua ini, saya sebagai host, kali ini saya Feni Veronica Tindabunan akan menemani kamu. Dan kita akan berbincang dengan tokoh Simbolon yang pastinya keren banget. Yes, tokoh Simbolon yang akan kita wawancarai kali ini adalah seorang purnawirawan Angkatan Darat dan juga ketua dari Parna Indonesia. Wow. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol di rumahnya. Sekarang kebetulan Feni lagi ada di Raffles Cibubur. Nih rumahnya. Gede banget kan sahabat Marnonang? Oke, siapa lagi kalau bukan Letjen TNI Purnawirawan Kornel Simbolon MSC. Yuk, ikutin aku, kita masuk ke dalam. Halo Feni, apa kabar? Baik dong Bapak Tua. Bapak Tua gimana? Sehat. Ya ampun, aku baru pertama kali kesini Bapak Tua. Gede banget sih rumahnya. Terima kasih. Ayo Jadi, kita langsung ke dalam ya? jalan, kita ke dalam yuk. Langsung aja kita ke dalam. Oke, sahabat Marnonang, sekarang kita sudah ada di ruang tamunya Bapak Tua Kornel. Aduh, terima kasih ya Bapak Tua sudah menyambut kami generasi muda Simbolon dengan baik. Terima kasih juga sudah mau datang ke rumah saya. Wah, kita sangat merasa bangga sekali memiliki Bapak Tua di sini dan kita akan belajar bersama. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya mungkin ya Bapak Tua ya. Oke. Bapak Tua sebelumnya ini kan sudah memasuki masa pandemi setahun lebih ya. Gimana kabarnya Bapak Tua? Sehat. Selama pandemi ini kita ikutilah protokol kesehatan supaya kita bisa dalam badan sehat walafiat. Kita jaga imun tubuh supaya tetap kita bisa mengatur kegiatan dengan baik. Benar. Oke, mungkin sebelumnya ada sahabat Marnonang yang belum kenal sama Bapak Tua Kornel ya. Mungkin Bapak Tua boleh menceritakan miliki anak berapa gitu ya. Oh gitu ya. Boleh Ini mulai diinterview sama keluarga nih. Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Istri saya berusaha. Baik. Istri saya berusaha. Saya anak 3, 2 laki, 1 perempuan. Oke. 2 laki ini satu mengikuti jejak saya selaku prajurit. Sekarang sedang tugas di Satuan Kopassus. Kemudian anak yang kedua juga bergerak di bidang dekat dengan dunia kemiliteran juga. Dia di Kementerian Pertahanan. Jadi mereka dua-dua, dan yang paling kecil sekarang masih sekolah di SD kelas 4 sekarang. Oke. Berarti masih memiliki anak yang naposo juga ya? Ada dua naposo kita ini, tapi karena mereka sudah terikat pekerjaan yang agak ini. Sekarang kebetulan anak yang nomor 2 besok mengikuti tesisnya dia. Wow. Pendidikannya. Jadi tadi agak cepat berangkat karena dia akan mengikuti ujiannya besok. Yes. Semoga lancar ya Bapak Tua. Nah, pas banget nih ngomongin terkait Naposo. Tema kita dalam acara Marnonang ini adalah peran Naposo bagi bangsa. Wah, ini aku udah yakin banget pasti Bapak Tua aja itu nggak mungkin tiba-tiba langsung begini ya. Mungkin Bapak Tua bisa cerita dulu masa mudanya mungkin ya, sehingga bisa seperti sekarang ini tetap berdiri tegak dan pastinya bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Silakan Bapak Tua. Ya, kalau dilihat dari sekarang, kalau dilihat dari jumlah penduduk dan angka
jumlah penduduk usia mana yang paling mempunyai peran sangat besar, tentu di kalangan generasi muda lah. Iya dong. Yang kaum milenial, istilah sekarang disebut kaum Benar, milenial, benar. yang akan memegang tampuk estafet kepemimpinan di masa depan. Jumlahnya sangat besar. Yes. Sangat besar di kalangan generasi muda yang nanti akan melanjutkan kepemimpinan. Karena bonus kependudukan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu terkait dengan masa saya masih muda dulu sangat jauh berbeda. Jadi jumlah kita masih kecil, masih didominasi oleh para orang tua, dan tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat teknologi yang masih sangat terbatas pada saat itu. Tetapi tekad kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sudah sangat tinggi pada saat itu. Oke, pada saat itu berarti kita lagi ngomongin riwayat pendidikan ya. Mungkin Bapak tuh bisa cerita dulu riwayat pendidikannya. Wah, kalau saya dari cerita riwayat pendidikan saya, saya kan masa kecil saya kan di Samosir, di Pangururan. Oke. Jadi kalau sekarang sudah sangat jauh lah, beberapa puluh tahun yang lalu. Pada saat kita masih tingkat SD, saya SD di Pangururan. Kemudian SMP saya sudah merantau ke Pematang Siantar. Oh wow, SMP Jadi, itu ya? SMP. Jadi saya tamat SD kelas 6 langsung ke Pematang Siantar di SMP swasta di sana, SMP Budi Mulia. Jadi di Pangururan juga ada SMP Budi Mulia, tapi saya ambil yang di Pematang Siantar dan sampai dengan SMA. Kondisi pada saat itu masih sangat jauh dari ya keadaan yang sekarang. Tingkat penghasilan masyarakat masih sangat rendah, di mana kita mengikuti pendidikan dengan penuh keprihatinan. Saya indekos. Jadi selama 6 tahun itu saya mengikuti pendidikan di Pematang Siantar indekos dengan beberapa teman yang berasal dari Samosir lah. Karena memang situasinya masih pada saat itu, sehingga kita mengikuti pendidikan di sekolah. Kebetulan itu semua sekolah Katolik, sehingga memang disiplinnya sangat tinggi. Masih di banyak tenaga-tenaga pengajar yang datang dari luar negeri, pada dari Belanda sama dari Jerman. Mereka lah menjadi yang, tetapi dengan keterbatasan yang kita miliki, keterbatasan dalam arti ya biaya pendidikan yang sangat rendah, itu pun orang tua tidak mampu pada saat itu. Tapi kita harus prihatin. Jadi dengan penuh keprihatinan, tetapi kita ikuti pendidikan dengan bagus. Syukurlah pada saat itu kita yang datang merantau dari Samosir itu, pada umumnya kita punya prestasi bagus dari segi pendidikan. Bisa jadi prestasi ini diperoleh karena satu, tidak ada kesempatan kita untuk bisa jalan misalnya kemana-mana, sehingga semata-mata ya pesan orang tua supaya harus belajar, itu aja yang kita ikuti terus menerus belajar, sehingga kita bisa dapatkan hasil yang bagus walaupun masa kita untuk bermain ataupun mungkin agak kurang pada saat itu, tapi akhirnya kita dapat di sana. Sampai akhirnya saya lulus dari SMA Budi Mulia. Dan kenapa tiba-tiba kepikiran pengen masuk AKABRI? Pada saat itu saya sedikit cerita, teman saya di SMA Budi Mulia pada umumnya anak pejabat. Anak pejabat, anak bupati, anaknya komandan Korem, anak dari pimpinan perkebunan, pengusaha-pengusaha, dan ini. Salah satu teman saya dulu ada anaknya komandan Korem. Itu teman sekelas saya sejak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Melihat keakraban kami, dia mengajak saya masuk pada saat itu ke AKABRI. Saya bilang, saya nggak ngerti, karena belum terbayang pas saya pada saat itu masuk AKABRI itu, terus saya bayangkan itu biaya. Iya. Itu biaya, sedangkan orang tua sama sekali tidak mampu. Jadi saya tidak mungkin ceritakan itu kepada bapak saya atau saya, karena saya selaku anak pertama, ada 7 adik saya. Jadi ada kami 8 bersaudara, nggak mungkinlah saya bisa disekolahkan. Tetapi teman saya ini ngajak saya dan dibantu oleh dia untuk membantu seluruh administrasi saya. Dia sangat membantu saya. Bantu sampai pada saat itu kami testing di Medan, dia yang ikut membantu saya sampai ke Medan. Dengan harapan bahwa dia karena kekompakan saja. Mungkin boleh di-mention namanya? Namanya Marison Ginting, sekarang sudah almarhum. Bapaknya dulu Danrem di sana, Kolonel Slamet Ginting.
itulah Danrem di Pematang Siantar pada saat itu. Jadi namanya Marison Ginting, beliau sudah almarhum, meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah dia yang sama-sama saya ke Medan, dia bantu saya. Kami lulus dari Medan sama-sama dengan dia juga lulus sampai di Bandung. Kemudian di Bandung pada saat kita mengikuti Pangtuhir, sayang dia tidak lulus. Akhirnya saya yang lulus. Jadi pada saat saya lulus, saya nggak tahu bilang sama orang tua. Saya udah di Bandung, orang tua saya kaget. Loh, kok udah ke sana? Kenapa? Kenapa begini? Karena memang saya sudah dapat waktu itu diusahakan untuk dapat beasiswa mau sekolah ke luar negeri dari Yayasan Katolik. Oh gitu. Jadi sudah daftar, tapi tak tahu saya mengikuti teman saya ini. Sedikit kecewa lah orang tua karena sudah diurus waktu itu. Tetapi saya sudah masuk di dalam, saya lihat perjanjiannya, apabila mengundurkan diri harus bayar, saya nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan. Akhirnya saya ikut ke Magelang. Itulah kira-kira. Oh, berarti sebenarnya cita-cita Bapak tuh kalau boleh kita tahu apa nih sebenarnya? Pada awalnya saya tidak pernah bercita-cita jadi militer. Walaupun pada saat saya di SMA, kebetulan kondisi fisik saya bagus, saya tim olahraga. Oh begitu. Saya tim olahraga. Pemain bola voli dari SMA Budi Mulia dulu, saya salah satu pemainnya yang sangat kuat pada saat itu. Artinya secara fisik saya bagus, secara kesehatan bagus. Lalu kemudian sampai di Magelang ya sudah ikut aja. Oh, jadi sebenarnya cita-citanya bukan menjadi. Saya pingin dulu melanjutkan itu karena saya dapat beasiswa untuk kedokteran. Oke, sebenarnya cita-citanya pengen jadi dokter dong. Sebenarnya tidak saya sebutkan tidak, tapi itulah kira-kira yang memberi peluang pada saat itu. Karena saya tidak perlu bayar, saya harus disekolahkan ke, waktu itu mau disekolahkan ke Jerman, tetapi karena tidak ada biaya, saya mau ikut aja, mau jadi dokter, mau jadi apa kayak, saya nggak terpikir paling penting saya sekolah. Cita-cita saya mau sekolah, itu aja. Luar biasa. Jadi akhirnya masuk di Magelang gitu. Oke, nah ada gak sih pengalaman yang tak terlupakan selama di Akabri gitu? Pengalaman yang tak terlupakan selama di Akabri, selama saya pendidikan juga saya benar-benar sangat prihatin. Pendidikan di Magelang ada pada saatnya tahun pertama, tahun kedua kan kita mulai sudah boleh misalnya jalan ya. Iya. Tapi saya selama pendidikan di Magelang 4 tahun, saya tidak pernah dapat bantuan dari orang tua. Jadi saya harus menggunakan uang saku yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu. Itulah saya gunakan untuk hidup saya. Itu saya gunakan beli semir sepatu, beli odol, beli sabun. Ada dengan sangat terbatas. Kalau saya manfaatkan setiap bulan bisa. Tapi saya memberi peluang bahwa saya kalau pada saat misalnya kita izin berlibur, saya nggak lakukan izin berlibur. Karena saya nggak mungkin pergi berlibur untuk ya entah mau makan di restoran minuman, nggak mampu saya. Jadi selama sekian tahun benar-benar saya prihatin. Jadi tapi suatu hal yang menarik buat saya, dengan keprihatinan itu, waktu orang pesiar, saya tidak pesiar, saya manfaatkan untuk baca buku. Karena perpustakaan di sana sangat banyak dan sangat tinggi. Lah kemana saya? Teman-teman saya pada pergi, saya nggak bisa. Saya di ruangan nggak mungkin tidur terus. Kebetulan ada perpustakaan bisa dibaca, saya manfaatkan membaca. Dan saya rasakan hasilnya jadi bagus pada saat saya di pendidikan. Artinya setidak-tidaknya prestasi saya lumayan. Karena saya bisa mendapat pengetahuan lebih. Nah, itu dari satu kesan yang luar biasa. Rupanya dengan keprihatinan, kalau kita tekuni dengan bagus, itu mendatangkan keberhasilan. Benar. Itu jadi semacam. Jadi quotes ya di bawahnya. Jadi ini banget buat saya. Pengalaman itu sangat saya ingat-ingat. Wah, dengan saya prihatin, dengan saya tekun, dengan segala penderitaan, artinya keterbatasan yang dimiliki, dapat saya lewati, lalu kemudian saya berhasil. Nah, jadi itu suatu kebanggaan yang buat saya, dan itulah pedoman buat saya seterusnya. Saya harus tekun melaksanakan sesuatu. Kalau saya tidak tekun, tidak ikut aturan yang benar, nanti saya akan tersingkir. Bapak saya nomor anak pertama, adik saya 7 orang. Iya.
tanggung jawab yang besar. Nah, ya. sedangkan bapak saya cuma honorer guru agama, bukan pegawai negeri, cuma honorer. Oh. Bisa dibayangkan nggak ada sama sekali penghasilan. Benar. Ya itulah menjadi modalnya, apanya dengan ketekunan itu bisa. Oke, saya pikir dengan dulu Opung jadi guru agama, Bapak tuh pengen jadi romo. Ya saya dulu waktu SMP itu saya memang sekolah pastor. Oh iya. Di SMP itu sekolah pastor, walaupun namanya Seminari begitu di ya? seminari. Saya ikut di sana di seminari selama 3 tahun itu, tapi mungkin panggilan hidup saya nggak ke sana, saya keluar dari sana. Jadi itu menjadi contoh. Kenapa saya masuk seminari? Karena pengaruh dari gereja di sana tidak bayar. Itu Iya. benar-benar. Karena memang tidak bayar. Nggak bisa sekolah memang pada saat itu, nggak mampu. Pada saat tahun 62 saya berangkat 63. Situasi negara masih sangat prihatin. Nggak ada apa-apa. Jadi Oke. SMA belum ada listrik saya. Wah, susah ya. Nggak bisa dibayangkan. Gitu. Bisa Untuk dibayangkan anak zaman sekarang. pada saat saya masih SD, SMP, SMA belum ada listrik. Belum ada, tapi di Jakarta mungkin udah ada kan ya? Di Jakarta sudah, tapi saya kan di Pematang Siantar. Iya, Saya in the coast. Benar. Jadi nggak ada sama sekali. Jadi ya saya harus prihatin. Tapi waktu sampai di Magelang, Sudah. Sudah ada dong. Sudah ada semua. Begitu masuk ke Pulau Jawa saya udah merasakan ini. Makanya kalau dibilang saya BTL bisa. Karena saya SMA di sana, saya hanya mendaftar di Medan langsung berangkat. Saya nggak tahu Medan. benar-benar batak tembak langsung ya. Memang tembak langsung. Saya tidak tahu. Oke. Teman saya ini yang membantu saya. Udah karena dia mana pejabat itu bisa ditampung di rumahnya, ditampung di tempat saudaranya, dan saya ikutin aja. Iya. Jadi memang prihatin. Tapi selama pendidikan di dalam akabri itu ada gak sih peraturan-peraturan yang susah begitu? Yang kira-kira zaman sekarang di zaman itu dulu harus apa, bangun pagi atau gimana gitu? Kalau masalah itu karena kita udah tekad, saya ikutin saja. Saya tidak mau gagal. Yes. Apapun beratnya peraturan saya ikuti. Dan tidak ada taruna ini yang boleh lepas dari peraturan itu. Kalau kami rasakan seluruhnya secara bersama-sama, ya kenapa saya harus menganggap itu jadi berat? Benar. Semua kok merasakan, bukan saya yang diperberat, enggak, semua merasakan. Jadi saya ikutin aja, saya enjoy. Berarti benar-benar peribahasa itu apa? Nggak kata gagal dalam kamus Bapak tua ya? Karena berarti itu relate nih. saya ikutin benar, saya ikutin benar. Saya nggak mau pulang kalau saya gagal. Saya sudah membayangkan kalau saya gagal kemana saya? Saudara nggak ada, keluarga nggak ada, ke Jakarta pun nggak kenal siapa-siapa. Nah terus mau kemana? Benar. Pulang kampung nggak mungkin lah. Dan akhirnya berhasil lah lulus ya. Ya. Dinas pertama di mana Bapak? Saya lulus tahun 73, 74 saya mengikuti pendidikan di Bandung. Oke. Dinas pertama saya di Jawa Timur, di suatu kota yang namanya Jember. Oke. Di Untung masih di Pulau Jawa juga ya. masih di Jember, di Jawa Timur. Itu yang pertama dinas saya. Induknya di Jember memang, tapi saya kebetulan di salah satu satuan yang agak sana, kurang di daerah Tanggul namanya, 30 km dari Jember. Sama di Tanggul pada saat itu kesatuan kami belum ada listrik sama sekali. Jadi di rumah di mana kita ke ngantor semua nggak ada listrik. Air juga nggak ada. Jawa ya, tapi karena di pelosok agak gitu di pelosok tuh nggak ada listrik, nggak. Air saya pakai nimba tiap hari. Nimba dari sumur untuk mandi, untuk minum, untuk masak, semua nimba tiap hari. Jadi buat saya karena sudah terbiasa, nggak ada masalah. Iya, itu berapa tahun tuh di daerah? Saya di situ sampai tahun 74, 75 di sana. Tahun 75 pertengahan tiba-tiba kita dipersiapkan latihan pada saat itu mau perebutan tim-tim. Jadi kita dipersiapkan 6 bulan untuk perebutan tim-tim. Bersamaan dengan satuan kita udah siap mau berangkat ke tim-tim, perdamaian di Timur Tengah juga sudah ditangani peristiwa mau mendatangani perang Sinai. Iya. Akhirnya pasukan Indonesia diminta ke sana. Saya langsung penugasan ke Timur Tengah. Wow. Jadi dari situ saya rasa bangganya luar biasa ya. Akhirnya saya bisa berangkat ke luar negeri penugasan. Yes. Dan saya ditempatkan di Sinai.
Jadi ada di sana United Nations American Forces, itulah kita bagian dari kesatuan itu, Satuan Indonesia. Saya ditempatkan di sana. Kebetulan ada satu kelebihan saya. Apa tuh? Sejak SMP kami di seminari udah belajar bahasa Inggris. Oh, jadi di mana SMP luar pada saat itu baru belajar SMA. Iya. Kami SMP saja udah belajar bahasa Inggris 10 kali pelajaran 1 minggu. 10 kali pelajaran 1 minggu. Senin, Selasa, 6 hari itu ada 1 hari itu ada dapat 2 kali. Jadi sangat intensif. Sangat intensif. Nah, dengan modal itu saya di SMA udah murid-murid SMA yang lain tuh nggak imbangan saya lagi. Karena memang iya, karena ketentuan kita di seminari dulu kelas 3 itu harus bisa pidato dan menulis. Iya. Menulis esai, menulis apa dalam bahasa Inggris, lalu pidato, memberi penjelasan. Memang latihan gitu. Nah, hal ini menolong saya waktu di Timur Tengah. Di antara perwira-perwira dari Indonesia, kontingen Indonesia kami waktu itu kurang lebih 600 orang, kira-kira saya termasuk the best dalam bahasa Inggris. Wow. Nah, sehingga kalau ada rapat-rapat antar pasukan-pasukan perdamaian, saya dilibatkan walaupun sebenarnya jabatan saya tidak di situ. Saya diikutkan di headquarter, misalnya ada rapat pasukan UNED, pasukan Indonesia, wakilannya diminta oleh komandan kontingen, dia bilang Kolonel Simbolon diikutkan karena dia mengerti nanti. Wah, jadi berkahnya apa? Oleh pimpinan saya, oleh perwira-perwira senior saya yang ikut latihan itu, mereka sudah pada saat itu sudah mengenal saya. Iya dong, jelas dong. Padahal pangkat saya waktu itu masih Letnan 1, tapi saya sudah dikenal, sudah familiar buat mereka. Dari berapa? 600 orang ya? kita. Jadi saya berkali-kali rapat di headquarter. Nah, kebetulan Panglima UNED pada saat itu orang Indonesia, Rais Abin, Mayor Jenderal TNI Rais Abin. Beliau barusan almarhum. Nah, dia yang memimpin, sehingga kalau rapat kita, saya ingin jelas-jelas mengerti kemana arah pertanyaan. Karena kita harus jelas mengerti ya. Iya. Dan ada satuan-satuan yang ikut bersama-sama. Waktu itu kami dari Ghana ada, dari Polandia ada, dari Finland ada, dari Swedia ada, yang mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya juga sama, terbatas juga, kecuali pasukan-pasukan yang dari Inggris, Amerika, mereka sangat mengenal bagus. Tetapi kalau yang lainnya tuh kira-kira dengan kita, malah saya banyak membantu mereka. Ini maksudnya penjelasannya gitu. Dan akhirnya menjadi ada keberanian saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan penjelasan yang mengakibatkan, karena saya mengerti benar kemana larinya. Jadi ini sangat menguntungkan. Nah, juga pada saat ada rapat antar pasukan perdamaian kita di Libanon, saya dibawa ke Libanon. Dibawa ke sana, Indonesia wakilnya dikirim ke Libanon, saya ikut. Nah, sehingga rapat kita di Mesir pada saat itu di Iskandaria di sana sampai dengan di Libanon, saya mulai diikutkan. Nah, itu menjadi hal yang menolong buat saya. Dan setelah pulang penugasan selama kami 14 bulan di sana, kembali ke Indonesia, sudah menjadi ada semacam pemahaman dari para senior saya, kalau berurusan dengan orang asing, bawa itu. Keuntungan tersendiri. Ya, jadi keuntungan sendiri. Kebetulan satuan kami Kostrad ya. Dari Kostrad, saya sejak dari awal sudah masuk di Kostrad. Kostrad itu suka latihan bersama dengan negara-negara ASEAN. Akhirnya suatu saat kalau latihan, bawa dia ngerti. Jadi keuntungan tersendiri. Sehingga para pimpinan-pimpinan saya yang pangkatnya pada situ sudah kolonel, yang sudah jenderal-jenderal, udah kenal dengan saya. Ini kan keuntungan yang tidak bisa kita duga dong. Kita masih pangkat Letnan 1, tapi orang udah paham ada satu yang bisa bahasanya aja. Buat saya nggak peduli, yang penting dia kenal buat saya. Sehingga itu salah satu alat yang membantu situasi yang menolong saya, yang mungkin mengembangkan, memberi peluang saya pendidikan. Berarti Bapak Tua udah ke berapa negara? Sampai sekarang kurang lebih saya udah menjalani negara itu kurang lebih 28 negara. Oh, luar biasa. Dan semua saya dapat itu hanya karena secara dinas, jadi saya nggak bayar. Ya, pasti
Walaupun pada saat kita ke berbagai negara, ya kita hanya karena tugas, nggak bisa pesiar-pesiar, jalan-jalan nggak bisa. Iya. Semua ASEAN sudah, semua negara ASEAN sudah ke Australia, kemudian ke Papua New Guinea, kemudian sampai ke Vietnam, Cina, ke Korea Selatan, Jepang, kemudian ke India, Bangladesh, ke Pakistan, kemudian negara-negara di Timur Tengah, negara di Eropa yang banyak kita, sampai ke Amerika. Karena ada hal-hal tertentu yang perlu kita adakan koordinasi. Jadi saya kira cukup banyak. Kalau negara atau lokasi lah dimanapun gitu yang paling berkesan untuk Bapak Tua selama perjalanan karir. Saya senang melihat pertama Jepang. Jepang ya? Ya. Kenapa tuh? Sangat disiplin. Sangat disiplin. Jadi sampai pernah kami dinas ke sana kurang lebih 10 hari. Ada 1 hari atau 2 hari itu diberi kesempatan jalan ke melihat. Saya waktu itu ditanya, kita mau lihat kemana? Kalau Tokyo di Jakarta juga banyak gedung, lampu banyak. Saya ingin melihat desanya. Jadi saya masuk ke satu pedesaan, bagaimana bus sekolah yang jemput anak-anak itu sangat tertib, anak-anak sudah nunggu di posnya. Dan saya ikuti benar gitu. Jadi busnya datang, anak-anak sudah nunggu di situ. Begitu nyampe, dia buka pintu, anak-anak masuk, dia tutup lagi, berangkat. Ini terlambat hanya 20 meter, ditinggal. Nggak bisa. Jadi disiplin banget loh. Oh sangat Nggak bisa disiplin. teriak-teriak dulu. Oh, nggak bisa. Tunggu sebentar nggak bisa. Busnya itu hanya bersihin gitu 1,5 menit. Oh aduh, ya. Jadi begitu berhenti dia buka pintu, masuk ini, tutup kembali, berangkat. Jadi kalau sudah mulai tutup ini, hanya 20 meter ketinggalan, ditinggal sama dia. Dan menjadi kewajiban orang tua, begitu dia ketahuan tertinggal, dia harus orang tua yang ngantar. Jadi saya bilang Jepang nih gila. Nggak bisa ngetem-ngetem ya. Nah, nggak ada semua. Itu satu contoh yang luar biasa. Benar. Korea juga hampir sama. Disiplin juga ya. Sangat. Korea semua bagian Korea atau? Korea Selatan. Korea Saya belum Selatan. pernah Korea Utara. Jadi hampir sama. Sifat masyarakatnya seperti itu. Kita pergi di sekolah, pergi sore hari atau apa, tidak pernah kita lihat pada jam-jam sekolah atau jam apa anak-anak muda berkeliaran, nggak ada. Orang-orang tua nongkrong-nongkrong, nggak ada semua. Nggak ada. Jadi kalau kita mau lihat di restoran, kalau tidak karena turis, tidak karena pekerja dia makan. Tapi kalau semata-mata tuh nggak ada. Hebat sekali masyarakatnya. Iya. Mungkin sekalian Bapak Tua menyampaikan sedikit pesan-pesan dari perjalanan karir yang sudah kemana saja ini ke Raposo kita. Iya, jadi itu saya tempuh seluruhnya. Setelah penugasan itu saya kemudian kembali ke Jawa Timur mengikuti pendidikan di lingkungan militer. Sampai kemudian setelah 10 tahun saya di Jawa Timur, saya pindah ke Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat saya dinas di sana kurang lebih 2 tahun, lalu pindah Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah kurang lebih saya 1,5 tahun di situ. Dari situ saya kemudian mengikuti pendidikan SESCO di Bandung. Dari Bandung kemudian saya ditugaskan di Sulawesi. Saya kurang lebih 2 tahun di sana. Dan setelah ditarik ke Jakarta kembali, saya disekolahkan ke Thailand. Jadi saya ada 2 tahun di Thailand, mengikuti semacam komparatif. Dari staff college-nya di Thailand, saya 2 tahun di sana. Nah di sana pengalaman saya ada sedikit perlu diketahui. Pendidikan di Thailand seluruhnya menggunakan bahasa Thailand dan tulisan Thailand. Oh iya, yang Hurufnya sangat sulit. Nah saya diberi kursus di sana 6 bulan. Kursus awal itu diberikan 6 bulan untuk mengikuti bahasa dan pendidikan awal dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah setelah itu saya persiapan 2 bulan kursus di sekolahnya sendiri, karena yang 6 bulan kursusnya di luar. Kursus di luar saya harus ambil tempuh sendiri. Nah setelah saya masuk pendidikan di dalam itu, saya disuruh duduk bersama-sama dengan para siswa yang lain. Sepertinya saya ini seperti anak SD.
baru belajar nulis, tapi mereka semua udah pada mahasiswa. Iya. Jadi daya tangkap untuk melihat, karena semua ditulis pakai bahasa Thailand. Buku semua bahasa, saya baru membaca halaman segini, udah selesai pelajaran. Jadi Baru belajar baca jadi gitu kan. 10 bulan saya mengikuti pendidikan itu, ya kayak stres saya. Gimana saya mau mengikuti? Saya baru lulus SD atau baru SD belajar nulis, Langsung. mereka semua sudah, dan mereka bisa buat singkatan-singkatan pakai Iya. tulisannya. Ini kemana tadi hurufnya nih mencari? Udah selesai, pelajaran selesai. Jadi, nah buku juga sama. Baca halaman sekian, tarik intinya, bikin semacam summary. Membacanya aja saya belum bisa. Sehingga pada saat ujian di Thailand, saya minta memang kalau ujian saya minta bahasa Inggris. Saya tidak bisa menggunakan pakai bahasa Thailand, saya jawab bahasa Thailand. Artinya diperbolehkan, diberikan keringanan. Jadi pertanyaan bahasa Inggris saya jawab bahasa Inggris. Iya. Kalau menggunakan ini saya tidak akan mampu, saya nggak mampu. Dan akhirnya lulus juga ya. Ya selesai dari sana. Nggak ada kata gagal dong. Ya bagaimana? Saya ngerti kalau dibuat pertanyaan bahasa Inggris saya tahu kok. Apa Iya. arah pertanyaan itu, jawabannya pun saya tahu. Tapi dibuat pertanyaan bahasa Thailand, saya nggak bisa jawab pakai bahasa Thailand. Walaupun saya tahu jawabannya, nggak bisa saya tuliskan. Nggak mampu saya menuliskan. Itu pulang dari sana, saya tetap di Kostrad. Dari Kostrad kemudian saya dapat promosi menjadi komandan brigade di Tasikmalaya. Wow. 3 bulan saya komandan brigade, saya disuruh tugas lagi ke Timur Timur. Saya di sana 10 bulan. Penugasan di Timur Timur saya 10 bulan. Dari sana pulang dari sana saya tiba dapat promosi lagi untuk pindah di Sumatera Utara. Oh. Jadi saya menjadi asisten operasi di Kodam Bukit Barisan. Saya kurang lebih 20 bulan di sana. Oh, terus ketemu Mbak Tuanya di mana? Waktu itu masih zaman saya di Jember itu. Oh, tidak ketemu justru ya. Udah. Jadi kebetulan waktu di Jember kami nikah. Itu jadi pengalaman yang juga mungkin kaget pada istri saya. Saya bawa dari Medan sampai di Jember, yang saya bilang tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada air, langsung dihadapkan di situ. Kaget. Kaget ya. Gimana? Begitu nyampe di sana, sudah sore, mana lampu nggak ada, mana air nggak ada, harus nimba. Jadi mulai nimba, mulai begini. Jadi saya bilang sore hari harus segera ambil air, jangan ke ini supaya segera disimpan, karena nanti malam nanti kita pasang lampu strongking, biar jangan lagi ambil air. Begitu. Jadi itu satu hal yang saya bilang, ya karena sudah mau dengan prajurit ya sudah terima saja Pak. Oke. Terus kita lanjut lagi tadi 20 bulan di Sumatera Utara ya. Saya dipromosikan menjadi danrem di Lampung. Saya bangga, saya senang begitu ditunjuk danrem di Lampung, karena saya anggap itu satu prestasi saya. Karena tidak semua korem itu, yang artinya ada korem-korem yang punya priority lah, mendapat perhatian. Karena di Lampung itu terkenal dengan berbagai permasalahan, peristiwa Palangsari, peristiwa masalah di Mesuji, peristiwa, jadi artinya ada pusat perhatian nasional pasti ada ke sana. Saya ditaruh di sana, saya senang. Wah, saya dapat tantangan nih, saya harus atasi nih. Kalau ditaruh di korem misalnya yang tidak ada masalahnya, tidur-tiduran kita nanti. Iya, benar. Tapi karena ditaruh di sana ada persoalan besar di sana, saya suka. Suka tantangannya. Suka artinya supaya saya buktikan bahwa saya bisa menangani apa enggak. Kalau tidak ada ujian buat kita, tidak tahu kita berhasil apa tidak. Nah sampai di Lampung, pas dimulai lagi reformasi 97. Mulai unjuk rasa di mana-mana, mulai pembakaran di mana-mana. Ya dengan segala pengalaman yang sudah saya miliki, saya atasi. Lampung itu nggak ada sedikit pembakaran, nggak ada unjuk rasa yang merusak, semua saya tangani dengan baik. Dan tapi memang risikonya apa, saya 24 jam dan
saya mencoba bahwa saya tidak mengambil keputusan itu dalam suatu situasi yang pelik. Saya harus menahan emosi. Saya harus menahan emosi karena kalau kita mengambil keputusan pada satu emosi, keputusannya biasanya tidak tepat. Mungkin juga pengalaman juga bagi yang muda-muda nih. Iya. Jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Harus pas tenang gitu ya. Kalau kita merasa marah segala macam, tiba-tiba mau mengambil keputusan, jangan, tunggu tenang. Setelah itu nanti akal sehat mulai jalan. Dan itu saya gunakan. Kalau ada suatu situasi yang pelik, saya dilaporin ada begini, oh ya sebentar ya, saya tenangkan diri saya dengan cara kita masing-masing. Ya. Cara menenangkan diri itu bisa dengan contoh berdoa. Oh, kalau Bapak tuh sendiri? Ya, saya coba kalau dalam keadaan terdesak saya begitu, saya berdoa. Saya mohon supaya saya ditenangkan karena pada saat kita berdoa ada ketenangan yang kita dapat. Jadi membuat kita tenang. Jangan sampai saya salah mengambil keputusan. Berikan saya ini. Itu saya pedomani. Saya pedomani sehingga saya tidak mau mengambil keputusan pada saat tergesa-gesa. Nah, tapi saya hitung dengan baik. Nah, itu menjadi pedoman dan nyatanya selama saya dinas saya nggak pernah mengalami masalah-masalah begitu. Tapi khususnya bagi kita Naposo kan yang berapi-api gitu. Boleh berapi-api, semangat harus terus. Jadi artinya kemauan harus besar, semangat harus besar, dan keinginan tahuan tuh harus besar, harus. Seperti saya bilang, saya setiap bulan beli buku. Kalau lihat buku saya perpustakaan saya di atas, 2 rak buku tuh penuh dengan buku. Setiap bulan saya mesti beli buku, apa saja. Sekarang ribut tentang apa, saya ini kan ribut tentang ini, saya pelajari. Kalau ribut tentang orang berbicara tentang hukum yang tidak benar, saya ambil buku hukum. Apa sih yang benar? Mana yang tidak benar mereka ngomong? Saya ambil buku. Di sini pengelolaan masalah gini, kalau gitu menyangkut masalah manajemen, saya ambil buku. Iya. Buku penganggarannya nggak benar, tentang budgeting saya ambil. Oh harusnya begini, harus begini. Benar. Jadi saya nggak hanya kotak-kotakan gitu ya. nimbrung ngomong, tapi saya nggak tahu dasarnya. Iya. Kan nggak benar itu. Nah itu saya gunakan. Jadi sampai dengan sekarang saya masih terus beli buku minimal satu bulan. Nggak cuman tentang hal ini aja, misal hukum aja, memang semua genre Ya, masalah gitu sosial, ya. masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah hukum, kemudian masalah yang kaitannya dengan kepentingan kehidupan berbangsa negara, saya rajin. Jadi setiap bulan saya beli. Ada saja acara nanti, ayo kita jalan sebentar lihat, oh ini buku ini bagus, ini buku ini bagus. Juga membaca tentang orang-orang yang berhasil. Ya. Kenapa dia berhasil? Pasti dalam buku itu dijelaskan di mana letak keberhasilannya dia. Tapi Pak Tua, kami pengen tahu deh, ada gak sih idolanya Pak Tua gitu selama ini gitu? Idola inspirasi hidupnya mungkin? Saya senang, terus terang saya suka lihat Bung Karno. Kalau saya baca buku-bukunya, saya ini kan bagaimana dia mencintai bangsanya. Jadi artinya bagaimana dia bangga terhadap bangsanya. Itu saya suka membaca tentang riwayat hidupnya, tentang ininya, pikiran-pikirannya, bagaimana pidato-pidatonya saya baca. Oh dia mencintai bangsanya, bagus gitu. Suka. Sesuai dengan tema kita nih di momen ini adalah peran Naposo untuk bangsa. Nah, Pak Tua mungkin bisa kasih sedikit nasihat atau saran nih untuk kami para Naposo. Para Naposo yang pertama ya. Pertama harus berpengetahuan. Benar. Harus berpengetahuan. Dengan pengetahuanlah kita bisa mengikuti segala sesuatu. Dengan pengetahuanlah kita bisa berhasil. Dengan pengetahuanlah kita bisa berkarir. Jadi harus berpengetahuan. Saya begitu pensiun, saya langsung kuliah di Gajah Mada. Sudah pensiun kuliah saya. Ini ada contohnya saya. Oh iya, benar. Saya langsung kuliah. 2 tahun saya di sana kuliah. Oh, yang ini jurusan apa? Saya jurusan manajemen. Oh. Manajemen pertahanan. Saya ambil sesuai dengan bidang saya. Jadi saya kuliah di sana, saya dapat pendidikan. Sebenarnya masih ada lanjutan yang sampai sekarang belum berhasil saya.
Tapi saya nggak tahu. Saya mau lanjutkan ke strata 3-nya sebenarnya. Wah, kita lihat ini. Strata 3-nya. Jadi Di UGM juga? itu yang saya belum tahu memutuskannya. Tapi paling tidak ada sesuatu yang menarik kalau saya baca. Apa sih tentang strata 3 itu? Menyangkut masalah filosofi, menyangkut masalah nilai. Kan berbelajar tentang itu kan. Kalau dari S1 mengetahui secara umum, namanya dia universitas, masih umum. Kemudian S2 menyangkut masalah manajerialnya, kalau S3 itu menyangkut masalah filosofinya. Nah, saya ingin tahu filosofinya kenapa gitu. Ya, Nah, jadi memang nggak ada kata terlambat lah untuk belajar, mau Nggak. kapanpun itu selalu. masih ada niat saya untuk itu. Masih ada. Itu benar itu. Pernah dengar ada perempuan yang sekolah, ibu-ibu tuh, Oh iya, yang tua tuh. yang baru-baru ini viral kayaknya. Bukan yang dari Papua itu ya, Candy yang sekolah Oh yang di tinggi, King Andy ya. yang ibu. anak Batak. Iya, itu. Bayangin aja, 76 usianya baru lulus di S3. Kenapa dia bilang? Enggak, saya ingin tahu aja supaya orang nggak nokohin saya kalau dia bahasanya sederhana. Nggak nokoh, supaya orang tidak membual di depan saya. Nah, saya kira nggak terlambat untuk dapatkan itu. Apalagi untuk para naposo gitu, untuk saya juga khususnya, ilmu itu membuat saya jadi nggak gampang takut gitu. Nggak gampang Percaya diri kita sangat Iya, tinggi. iya, benar. Jadi saya bilang, jadi makanya pesan kepada Naposo, carilah pengetahuan setinggi-tingginya. Hanya itu modal kita yang paling kuat, yang bisa mengangkat kualitas kehidupan, yang mengangkat derajat kehidupan. Iya, iya. Nggak dikit-dikit, wah karena ilmu hitam nih, wah Ah, karena ini. yang harus gunakan rasionalitas berpikir. Benar. Dengan demikian kita menjadi rasional berpikirnya yang bagus gitu.